Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua, sehat-sehat ya? Amin. Semoga semua sehat-sehat. Yang teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Dan kita semua tetap menjaga imun ya. Untuk menjaga imun itu harus happy kali ya. Jangan terlalu mikir, jangan terlalu sedih, jangan terlalu kita bawa happy aja ya. Contohnya kita dengar ngobrol bareng Altu 85 di Ngobar Altu 85 ya. Oke, sore hari ini ada Rita Dwi Agustini. Halo Rita. Halo Bu Mona, teman-teman semua. Oke, sekarang kita sore hari ini ketemu dengan Rita. Saya bacakan dulu ya tentang Rita. Rita SMA 7, lulus tahun 85. Kelas 1-nya tadi udah dijelasin sama Rita, gue lupa katanya gitu. Tapi lo tanya aja sama Ade Zulkarnain. Gue lupa lagi mau nanya Ade. Jadi tadi barusan udah dibahas ya sama Ade ya. Berarti di 1-1 ya. Oke, di kelas 1-1 ya. Terus kelas Waalaikumsalam. Apa kabar Trio Libels? Alhamdulillah baik. Wah, kangen banget. Oke, lanjut ya. Terus kelas 2-nya, Rita tuh kelas 2 IPA 1, sekelas sama aku. Kelas 3-nya 3 IPA 1, sekelas sama aku. Ada Monty, ada Dodi, ada siapa lagi di sini? Banyak ya, ada banyak. Agus Prayitno. Nah, Agus Prayitno, betul, 3 IPA 1. Oke, lulus SMA, kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu S2-nya Hukum Ekonomi di UI juga. Nah, sekarang tinggalnya di Cibubur. Jadi kalau gue telepon tuh malam-malam, Rit di mana? Masih di jalan, Bud. Gue sendirian nih, sepi gitu. Ya ampun, gue bilang, tapi siapa juga yang mau gangguin dia gitu kan? Kalau enggak dibejek gitu kan. Nah, oke. Terus Rita saat ini sudah berkeluarga, 3 anak dan 1 cucu. Jadi seorang oma ya, tapi yang masih aktif ya. Kegiatannya saat ini adalah staf lokal di kantor perdagangan Kedubes Mesir. Nah, jadi yang mau nyoba ngecek Rita pakai bahasa apa? Kalau Mesir apa ya? Arab ya? Arab. Pakai Arab ya. Nah, harus bisa tuh berarti ya. Ahlan wa sahlan. Harus bisa Rit, nanti gue tes loh. Oke. Nah, clue-nya ya di sore hari ini women self defense. Nah, clue-nya adalah karena wanita selalu dianggap lemah ya. Maka wanita itu perlu belajar bela diri. Nah, sebelum itu aku coba browsing. Berdasarkan data survei pengalaman hidup perempuan nasional SPHN 2016. Ini tidak ada yang terbaru. Gue cari sampai 2001 nggak ada ya. 2021 nggak ada, adanya 2016. Dirilis oleh BPS ya tahun 2017 terkait tindak kriminal seksual oleh pasangan dan non pasangan prevalensi di perkotaan. Ya, ternyata di perkotaan tercatat 36,3%. Sementara di pedesaan 29,8%. Ya. Nah, catatan ini sepatutnya menjadi motivasi perempuan untuk waspada. Salah satunya dengan bekal diri dengan keahlian khusus yang mungkin sewaktu-waktu kita dapat pergunakan untuk melawan kejahatan yang menimpa kita. Nah, bukan berarti yang cowok-cowok nonton ini terus nggak boleh ikut-ikutan belajar juga, enggak ya. Kita lihat bagaimana Rita memberikan tipsnya buat women self defense. Silakan Rita. Terima kasih Budi. Sama-sama. Semua.
Terima kasih atas partisipasinya. Terus terima kasih kepada Budi dan Mona nih yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai narasumber di Ngobar Altu 85. Karena karate ini hobi saya ya, jadi saya ingin memberikan satu tukar pikiran tentang karate. Tadi saya bingung sama Budi, apa ya Bud ya? Kalau karate relevan nggak nih sama usia nenek-nenek gitu, kakek-kakek tuh. Terus kita pikir-pikir ya masih relevan juga karena ini juga sifatnya olahraga dan ada filosofinya. Sebelum kita mengacu ke kenapa perempuan harus belajar bela diri, saya akan jelaskan mengenai diri saya kapan saya berlatih karate. Saya berlatih karate aliran Kyokushin atau Kyokushinkai itu sejak saya berusia 7 tahun, waktu masih SD kelas 1 ya, di kota Blora, kota kecil di Jawa Tengah. Nah, bela diri karate ini orang berpikir gini, karate kasar, karate nggak bagus buat perempuan, nanti suaminya dipukul lah, dihajar lah, jadi dia kasar, nggak sopan dengan lawan jenis atau menjadi koker, betina-betina. Salah besar itu. Kembali ke dasar ilmu bela diri ya. Di dalam karate itu ada falsafah Bushido yang mana mengajarkan kita memiliki jiwa satria, di mana seorang karateka itu harus mempunyai sifat keprajuritan dan sifat yang rendah hati, menghormati sesamanya, saling menghormati, jadi tidak meremehkan orang lain. Justru di situ seorang Bushido dia tidak akan memulai suatu pertengkaran. Kalau bisa kita hindari. Nah sekarang perempuan itu perlu bela diri karena apa? Misalnya kita sedang di jalan terus kita diganggu, kita nggak gagap, kita akan refleks, langsung tangkis atau tendang yang vitalnya, atau kita bahkan teriak atau menghindar. Bukan berarti kita karateka nih, wah gue jago nih, gue hajar semuanya. Enggak, kita harus berhitung. Kira-kira ini lawannya bagaimana ya, kita hajar satu. Pokoknya pada waktu kita terpojok baru bela diri kita keluarkan. Kalau misalnya masalah kecil-kecil aja kita disenggol atau cuma dilirik, dipelototin terus kita sewat, jangan. Di situ kita diajarkan menahan diri. Banyak orang yang bilang, wah janganlah karate kasar banget, itu badannya jadi koker, jalannya jadi kayak Rambo. Enggak, salah besar itu, salah besar. Ya, karena di karate itu bukan hanya belajar bela diri fisik saja, tapi juga ada seninya. Misalnya gerakan kata. Kata itu rangkaian dari gerakan-gerakan dasar. Ada pukulan, ada tendangan, dan ada tangkisan juga. Yang mana itu ada iramanya. Di mana iramanya pelan, lembut, kita harus gerakan lembut. Di mana pada cepat. Jadi ada cepat, lambat, kencang, perlahan-perlahan, itu ada seninya. Nah ini sangat menarik sekali, apalagi setelah kita advance ya, itu banyak gerakan-gerakan kata yang bagus juga, meskipun untuk usia kita yang sudah di atas 50 ya, pelan saja nggak masalah. Terus di samping belajar karate kan tangan kosong, kita juga diajarin bela diri menggunakan pedang kayu atau bobuto. Itu bagus sekali. Dan sekarang ini saya masih berlatih karate dan saya melatih karate di dojo Bulungan setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 11. Sebetulnya kan seminggu 2 kali, tapi karena di dojo Bulungan itu hanya 1 kali pertemuan, kita buat 3 jam. Tapi berhubung karena pandemi, jadi kita masih online. Nah itu yang saya jelaskan secara singkat dulu. Mungkin Budi bisa paparkan foto ataupun video yang berkaitan dengan karate. Oke. Terima kasih. Ya.
kelihatannya hari ini mungkin tertib ya, karena nggak tahu takut, nggak tahu gimana nih, kayaknya semua tertib gitu. Oke, kita lihat dulu ya foto-foto dari Rita ya. Coba foto yang pertama. Nah, ini foto saya pada tahun 2017. Saya mengikuti pertandingan, meskipun enggak, tapi saya ikut pertandingan, tapi pertandingan eksebisi. Karena eksebisi hanya untuk menunjukkan bagaimana perempuan itu bisa membela dirinya. Lawan saya ini jauh lebih muda dari saya. Lawan saya usianya tuh terpaut 20 tahun. Sampai dia bilang gini, wah seharusnya nih aku nggak tanding sama Rita nih, harusnya tanding sama anaknya nih yang seumuran. Itu juga, aduh kok saya lebih tua jauh banget ya. Tapi ya itu karena kita terlatih, jadi ya nafas kita masih bisa menghadapi serangan-serangan dari yang meskipun usianya jauh lebih muda dari kita. Itu namanya jurang cuki ya? Kita jurang cuki sambil mengejar lawan. Lawannya mundur, kita kejar. Nyerang terus lagi. Galak kita nyerang terus. Oke. Ini foto berikutnya. Nah ini foto-foto perempuan-perempuan nih. Jadi saya akan tampilkan foto-foto perempuan-perempuan yang ikut berlatih karate. Bahwa karate itu bukan hanya didominasi oleh pihak laki-laki ya. Nah ini saya peserta paling tua. Ini yang muda-muda, saya paling tua, pada ketawa. Wah, nenek-nenek ikut, nggak apa-apa saya bilang. Buat Rit. aja. Ini kayak DCML sama Rita nih. Nah ini foto bersama dengan Hansi John Taylor. Beliau adalah seorang ketua atau presiden Karate Kyokushin di Australia. Waktu itu berkunjung ke Indonesia berlatih bersama. Beliau mengajarkan bagaimana kita bermain dengan pedang kayu. Nah ini foto-foto saya bersama wanita-wanita karateka. Jadi tidak terpengaruh gender ya, karate ya, dan usia. Sangat menarik. Nah ini pada waktu saya mengikuti ujian instruktur karate. Sebenarnya saya jadi pelatih karate ini setelah tua, setelah saya punya anak 3 malahan. Jadi saya pikir usia tidak menghalangi. Iya, usia tidak menghalangi. Saya dapat dan 1 Kyokushin itu pada waktu usia saya 40 saya baru dapat dan. Jadi kita jangan patah semangat apa yang kita bisa, apapun, nggak harus karate ya, apapun dalam hal olahraga apa atau aktivitas apa, jangan terpengaruh umur. Nah ini foto saya dengan karateka dari Australia, waktu itu juga berkunjung ke Indonesia pada waktu ada kejuaraan ring karate di Serpong. Banyak kok luar negeri. Nah ini pada kejuaraan Asia Pasifik tahun 2017. Pesertanya dari beberapa negara. Nah ini aliran Kyokushin ini banyak sekali cabang atau dojo di luar negeri. Hampir seluruh negeri ada aliran Kyokushin. Wah, seru ya, seru banget. Rit, aku mau tanya Rit, berarti seorang wanita belajar itu tadi, kalau Rita awalnya itu karena apa? Kan karena waktu itu saya ikut bapak saya juga latihan karate. Oh yo diajak kita ikut, kakak-kakakku ikut gitu. Terus gitu. Akhirnya seneng. Oke. Terus kalau ke anak, Rita juga mengajarkan untuk ikut ini karate. Iya. Setelah sekian tahun saya latihan karate, itu banyak sekali manfaatnya. Saya punya anak perempuan 2 dan 1 laki-laki. Nah ini perempuan 2 itu kan kita nggak selalu awas ya, aduh kalau dia sekolah naik angkot gimana, saya selalu takut
takut dijailin atau ada apa-apa. Gimana caranya? Ya udah belajar bela diri. Terus anak saya yang laki juga, itu saya bilang wajib ya, pengalaman mama di SMA 7. Itu kalau udah ada yang dibully antara sesama teman, mungkin berantem, terus apalagi berantem dengan sekolah lain. Nah, usia-usia SMA ini yang serem. SMA dengan teman-temannya itu kan masing-masing pada usia segitu itu ingin menunjukkan sifat egonya, sifat wah gue yang paling nih. Nah, kalau dia diganggu gimana? Terus kalau berantem antar sekolah, pengalaman kan kita waktu di SMA 7 tuh, aduh kalau lihat berantem itu martil gitu, aduh ngeri banget. Nah pas dia SMA, saya lihat itu di Pasar Rebo itu ada tawuran sampai ada anak SMA yang dibuang dari jalan layang jatuh sampai meninggal. Nah kan saya takut, saya bilang sama anak saya, meskipun kamu karateka, hindari perkelahian ya, jangan mati konyol, kabur. Kecuali kalau udah terpepet, minimal kita bisa tendang. Dan di samping itu bukan hanya bela diri ya, di situ dia akan belajar disiplin, karena pada waktu kita belajar latihan karate kita diajarkan disiplin waktu, bagaimana memanage waktu, kapan kita bermain, kapan kita belajar, kapan kita hangout sama teman-teman. Jadi itu sangat bermanfaat buat anak-anak saya, dan anak-anak saya sekarang merasakan hal itu. Ya. Ya, terus apa yang dipelajari selain ya kan tadi kan udah tuh ya apa itu masuk secara teorinya gitu, yang tadi tuh belajar manage diri, terus disiplinkan diri, itu termasuk dalam teorinya atau dengan sendirinya mereka ditanamkan itu? Oh iya, itu akan terbentuk sendirinya karena setiap kita latihan kita harus tepat waktu, terus kita masuk ke dojo, kita tertib, kita tidak boleh berbicara dengan teman, terus kalau ditanya sampainya baru jawab os, dan kita nggak boleh si A begini-begini, nggak boleh. Misalnya ada teman kita yang latihan lucu ya, kadang-kadang ada yang gerakannya lucu, anak baru atau yang mungkin suka pakai celananya sobek krek gitu kan, itu kita nggak boleh ketawa, harus diem. Kita jadi diajarkan untuk tetap fokus terus. Kalau kita fokus, kita juga nggak akan lelah, terus kita juga akan bertahan. Itu otomatis terbentuk, Bud. Iya. Oke, nah sekarang ada nggak hubungannya hobi ini dengan karir Rita di kantor? Banyak, ada berhubungan. Seperti misalnya percaya diri ya. Kita kalau sering berlatih karate membuat kita percaya diri, dan itu bertahun-tahun kita latih. Berarti pada waktu bekerja kita juga akan percaya diri. Misalnya pada waktu saya ada delegasi dari high official atau menteri dari Mesir, saya mendampingi, saya nggak malu-malu atau takut lah. Nah, tapi kita siap apa yang akan nanti ditanyakan menterinya, kita siap. Kita nggak istilahnya orang Jawa itu udah pipis, mojok atau malu itu. Dan lagi kita harus bertahan. Misalnya kerjaan itu kan stres banget ya. Kadang kita pulang malam, ada delegasi harus kita dampingi, ada meeting, arrange begini, kerjaan setiap hari itu stres banget pasti. Bagaimana caranya kita mengatasi stres? Itu di dalam karate kita berlatih, kita bisa release stres. Kita misalnya tarik nafas, buang nafas. Jadi kita nggak stres di kantor tuh, kita banting-banting kertas. Sebel nih bos gue nih. Banyak banget nih kerjaan. Itu banyak Pak Bud yang ada. Ada hubungannya ya dengan pekerjaan di kantor ya. Ada manfaatnya. Rit, ada yang tanya, Rita bisa cerita sedikit tentang pekerjaan Rita di Kedubes Mesir? Iya. Kapan nggak, Rit? Kepala keamanan nggak? Jadi kepala keamanan nggak? Kepala keamanan. Saya staf lokal, asisten commercial minister plenipotentiary di Kedubes Mesir di perdagangan.
yang mana tugasnya adalah meningkatkan ekspor produk-produk Mesir ke Indonesia. Ya, jadi kasarnya menjual produk-produk Mesir di Indonesia. Jadi misalnya ada pengusaha Mesir mau mempromosikan produknya ke Indonesia, itu lewat kedutaan kita bikin promotion letter ke para importer. Terus kalau misalnya mereka ingin bertemu, kita arrange meetingnya kapan. Tuh. Intinya kerjasama di bidang perdagangan. Ya. Oke. Supaya nggak pada tegang ya sama Rita ya, gimana kalau langsung aja Rit kita belajar bagaimana sih seandainya kita nih cewek nih ya diserang sama cowok ya, apa yang harus dilakukan. Nah, berarti masing-masing cewek-cewek harus ada pasangannya nih di sebelahnya untuk kita coba. Ya, silakan dicari dulu pasangannya yang atau temannya atau lawannya yang ada di sebelahnya. Mau beli pakai layar lebar tuh, nggak kelihatan. Di komite. Yuk, kita siap-siap berdiri. Rita go pin ya, kalau memang mau praktis, Rita go pin. Rita, yuk, lo mau pin nggak? Lo mau praktis atau pakai video? Pakai video dulu, Mon. Video aja. Oke, by video ya. Nanti Iya. kalau Rita langsung go pin, jadi kelihatan besar nih. Iya. Iya. Oke, yuk kita bangun, kita berdiri dulu, masing-masing ada orang di sebelahnya. Kita lihat dulu ya ini ya, nanti tinggal dipraktekin sama Rita ya. Ya, silakan Mon, dipasang Mon. Sebentar, kayak volumenya kecil. Mungkin Rita bisa sambil ngejelasin kali, Rit. Iya. Diserang kita pukul, kita tendang. Misalnya kita diserang, pukul, nah, tendang. Nggak usah panik. Kita bisa goyang Ada kita dijerat nih, nggak usah panik. Satu peran tendang goyangnya. Gitu. Yang vital saja. Digrab. Untuk tangannya. Colok matanya. Tendang selangkangannya. Ya, jadi yang praktis aja. Kita colok matanya, tendang selangkangannya. Enggak saburat tuh. Saburat. Nah, nih kalau kita digrab dari belakang, putar tangan, udah tinggal disikut aja ke belakang. Simple kan sebenarnya ya, simple kan? Simple itu. Bisa diulang lagi, Mon? Oke, saya ulang ya, supaya Ya. jelas ya. Yang cowok-cowok yang perutnya agak buncit mungkin agak ditahan dikit napasnya. Gak usah. Ini kan contohnya kita semua. Minta dipukul, kita tangkis. Pukul dadanya, tendang ulu hatinya. Pukul, tendang ulu hatinya. Nah, waktu kita grab. Kita bisa goyang tangan kita. Colok matanya. Tendang goyangnya. Tuh, kata Monty zaman dulu kayak gini ya, Mon. Digrab. Colok matanya, tendang apanya tuh, Rit tadi Rit? Brosnya selangkangannya, selangkangan, Oh. selangkangan. Nah, kan nggak usah tinggi-tinggi kan itu tendangannya gampang kan? Nah ini juga dari belakang putar aja tangan kita, terus sikut. Nah, digrab dari belakang, kita putar, kita sikut ke belakang, jatuh dia. Gitu. Itu gerakan yang simple. Langsung praktek kali ya kalau boleh. Simple aja. Ya. Atau mungkin gerakan kalau nggak ada pasangannya, gerakan tangannya aja kali, Rit. Gerakan posisi badan, gerakan tangan. Oh, oke, ya. Jadi tanpa pasangan ya. Rita berdiri, yang lain bisa ngikutin ya. Oh, ini praktek nih. Praktek ya. Yang lain silakan berdiri. Agak mundur, Rit. Misalnya kita dipukul, tangkis saja. Nah, nangkisnya tuh kenakan ininya. Tangkisnya jangan ini patah, kenakan ininya, omote-kote ininya. Tangkisnya puter. Gitu. Tangkis puter, terus pukul. Pukulnya tuh kenakan ininya, pukul uli hatinya, lalu tendang Nigeri ke depan, kenakan ulu hatinya.
pukulannya supaya mengena itu bukan begini, tapi dikenakan ini kentonya ini gitu. Jadi nangkisnya ini, jadi kita nggak keceklek gitu. Jadi yang namanya Mawashigeri sama Maegeri itu apa? Halo, iya? Yang Mawashigeri sama Maegeri beda ya? Oh, beda. Kalau Mawashigeri tendangan lurus ke depan, kalau Mawashigeri melingkar, Mawashi melingkar. Kakinya diputar ke samping, diangkat ke samping, terus ditendang ke tengah. Terus muter. Nih tadi siapa nanya? Nih pasti karateka nih. Sotoke sama suruk, Sotoke. Ini ngetes nih. Nih, Sotoke. Judang Sotoke. Nih Roni karateka nih. Ngetes nih Roni nih. Roni sempat latihan zaman dulu waktu zaman SMA 7 biar berantem tahu dikit lah mukulnya pas. Gue sering diajak fight sama dia. Oh gitu. Supaya cuma lempar batu aja ya dulu ya. Itu namanya. Enggak, guru gue dulu jual velg tapu bolon, simpai kan. Oh, latihan di mana, Ram? BNI 46 Keramat. Oh gitu. Sekarang masih aktif? Sekarang di Batam. Oh di Batam. Itu ada karate yang kayak Kyokushin tuh ada tuh. BKC atau apa ya? Batam. Sekarang udah bela diri campuran sekarang. Oh gitu. Sekarang Ya sih kita belajar nggak harus karate aja. Bela diri campuran ada kunci-kunciannya juga. Lebih simpel lagi. Aikido. Ya macam Aikido sama Jujutsu. Mantap Ron, mantap nih. Waduh, mantap ini berarti nih ya. Nanti kapan-kapan kita undang untuk bicara tentang yang lebih khusus lagi nih kalau sama Jiron ya. Oke, Rit, bisa dikasih tahu lagi di pin bagaimana tadi yang gerakan-gerakan yang harus dilakukan ya, sama yang dihindari ya. Jadi jangan pakai ini karena nanti ini patah misalnya ya. Buat diri kitanya coba deh. Bisa diulang nggak? Oh iya. Ya, pukulan ke atas kan. Ada pukulan ke atas. Kita nangkisnya ke atas juga. Second Jordan ke atas. Jadi ini tangan begini dipelintir. Nah, tahan sampai sini. Jadi nggak gini. Kalau gini sakit kita. Tapi kalau kita pelintir nggak sakit. Kalau misalnya pukulan ke tengah, second Judan Cuki, terus kita tangkis second Judan Sotoke, seperti tadi yang Roni tanya, Judan Sotoke dikenakan ininya, tangkis. Pasti kita kalau sering berlatih kita akan refleks. Atau pakai ini, Sotoke, ini tebas waktu kita menebas juga tangan kita nggak gini, keceklik nanti. Dorong aja pas tegak. Jadi itu tadi sebenarnya simpel ya. Misalnya kita itu ya tinggal putar aja. Kita digrab dari belakang. Kita putar aja, tangan dia akan lepas. Kita pukul ulu hatinya. Terus kita tendang ke depan. Atau juga kita bisa colok aja matanya. Nyoloknya itu nggak begini. Ini 2 jari. Nihon Lukite. 2 jari ini kita keraskan. Terus kita dorong, tusuk matanya. Nah itu kan kadang-kadang orang udah deket ya mau nyium kita atau mau ngapain kita, colok aja matanya, terus tendang selangkangannya. Itu kan vital. Oke. Ya, Rit, kalau misalnya dia pakai itu alat senjata tajam. Tajam. Nah, itu juga ada caranya ya. Ya kita cepat aja menggerak aja tangannya, dia kita pegang, kita putar. Tapi memang agak sulit itu, riskan kalau kita nggak berlatih ya. Senjata tajam itu cepat gitu. Minimal kalau misalnya kita mau ditusuk, kita kan nggak bisa ngelawan, kita menghindar aja. Karena di karate juga kita diajarkan cara menghindar, nggak harus kita serang balas gitu. Ada saat menghindar kan meleset, kalau kita menghindar meleset gitu.
Kalau udah dekat dia mau nusuk, ya kita itu tendang aja, malah si Gary kena kepalanya, otomatis dia kalau kita cepet ya gerakannya dia nggak sempat nusuk. Iya. Oke, Rit, kan kalau yang mau tanya silakan ya, yang mau tanya ya. Ada yang mau tanya? Mau nanya? Boleh, silakan. Rit, halo? Iya. Ya, mau nanya Rit ya, itu tadi Kyokushin apa Kyosin ya? Kyokushinkai ya. Itu masuk apa? Masuk di apa? Wadahnya apa? Porki atau Inkai itu ya? Ya. Kalau Kyokushin, aliran saya itu full body contact, yang mana kita langsung ke badan kita tanpa menggunakan pelindung. Jadi kita pada waktu jiu kumite atau perkelahian bebas itu kita nggak pakai protektor. Jadi kita kenakan langsung. Kita pukul lawan kita kenakan dadanya, kita kenakan ulu hatinya tanpa protektor. Itu Kyokushin. Kalau Inkai itu non kontak ya, alirannya sotokan. Jadi kalau Kyokushinkai, kalau yang alir karate saya ini nggak masuk 40, karena alirannya kan non kontak ya. Jadi kalau untuk itu pertandingan nggak bisa, karena sistem full body contact itu kita harus kenakan langsung. Tapi kalau kita ikut non kontak kan malah kita didiskualifikasi, kita kenakan malah poinnya dikurangi. Iya, full body contact, aliran Kyokushin kita, aliran karate saya Kyokushin full body contact. Jadi dalam bertanding juga gitu, nggak ada pakai body protector, nggak ada pakai decker, nggak ada, semua lepas. Kita diperiksain, nggak ada yang pakai helm, nggak ada yang pakai pelindung tulang kering, nggak ada, semua lepas, dicekin semua. Tapi itu sebenarnya kadang kita ngeliat, menakutkan banget ya. Oh enggak sih, karena semuanya pada latihan, semua latihan fisik juga, latihan push up, latihan sit up, bagaimana menguatkan core kita. Terus kita juga latihan dipukulin supaya kita nggak kaget. Dia mau nanya, supaya kita nggak kaget kan harus dipukulin ya. Badan kita dipukulin pelan-pelan supaya kita tuh nggak kaget. Terus bagaimana supaya kita tahan pukulan, tarik nafas, buang nafas, kita tahan, gitu. Oke. Kita nggak pakai pelindung ya. Satu lagi ya. Satu lagi bisa ya. Iya, silakan. Kalau ngambil proses dari ban hitam ke dan ya, itu ada dan berapa tuh? Dan 1 atau dan berapa gitu? Tingkatannya gitu kira-kira? Oh itu dari putih ya, Putih ya? biru, putih, orange, biru strip, kuning. Ini ada yang ini siapa? Kuning strip, hijau strip. Siapa yang share konten nih? Era kepijit kayaknya. Baru dan satu dan 2 dan 3 itu tingkatannya. Memang lama, tapi ya itulah kalau kita berlatih karate ya harus sabar. Jangan berharap baru latihan 2 bulan udah pengen ikut ujian. Iya, baru sabar ya. Setahun udah pengen dan 1. Jangan, ikutin aja alurnya. Kita rutin latihan, itu kita akan tercapai. Jadi kita nggak ngejar sabuk. Di dalam latihan karate kita juga diajarkan jangan mengejar sabuk. Sabuk kan hanya cuma pertanda aja. Yang penting kamu latihan, ikuti teknik-tekniknya, filosofinya. Jadi nggak semata-mata sabuk, Ali. Iya. Siap. Iya. Terima kasih ya Rita ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sama-sama, thank you. Om Ali. Oke. Kenapa? Oke, saya coba baca chatting ya. Monty Sulaiman bilang Budi bisa ceritakan masalah pekerjaan di kedutaan Mesir. Sudah ya tadi. Gita, mantap Rita. Terus Otik, bahasanya susah ya. Nah, ini Otik nih. Otik ternyata belum berangkat ke Jawa ya. Om bisa ikut hadir di sini. Kebetulan ada fansnya.
Hadir. Habis bisa Hadir, baru ya? berangkat. Oh gitu, ya. Insya Allah. Tadi ada fansnya bilang kalau ada Otik sama Bebek rame ya katanya gitu. Jadi Bebek mana nih Bebek? biasanya ada 2 orang itu jadi rame. Oke, Otik ada yang mau ditanya nggak Om? Enggak tanya, cuman ini aja kan tadi pas di Grab itu gimana sih gayanya, nggak lihat gue tadi kuat mas. Bisa diulang Mon? Bisa diulang aja ya, kita ulang ya. Ini akan saya peragakan bagaimana kita membela diri. Tangkis pukul, tendang ulu hatinya. Tangkis pukul. Nah ini pada waktu di Grab, Masa panik. putar aja tangannya ke atas. Coba katanya, tendang doi-nya. Itu yang vital saja. Cara melepaskan tangan lawan. Coba katanya, tendang selangkangannya. Sekarang kalau kita digerak dari belakang. Nah ini juga puter aja, lepas dia. Sikut aja. Lagi digerak. Nah Ya. Ada itu gerakan-gerakan simple Otik. Ya. Simple kan? Cuma puter tangannya aja. Gimana caranya? Pertama melepaskan tangannya, tangan lawannya. Ya soalnya kan gue kadang kan suka di Grab dari belakang sama istri gue tuh. Nah, gue gimana mau ngelepasin ini bingung. Kan itu kan ini pertanyaan yang benar-benar nih. Itu mah Jangan beda, ketawa. itu beda, itu beda. Oh beda ya? Gue kira begitu juga cara ngelepasin. Istri yang mana, Tik? KDRT, Oki. Istri cuma 1, Pak Monty. Elunya aja. Teman-teman banyak ya, Tik. Yang penting sampingan ya, Tik. Udah. Ya itu udah artinya udah tau lah caranya kalau lepasin di Grab dari belakang begitu caranya. Iya. Paham. Terima kasih Arin. Iya, tapi kalau di Grab istri lain ya. Oh nggak boleh begitu ya kalau sama istri ya? Nggak boleh. Nggak boleh Om. Kalau alat vital gimana, Tik? Salah dong gue berarti. Nggak ada. Tuh kan, gue bilang apa? Kalau ada Otik bahaya, gue bilang kan. Oke, Rita, ini orang usia sekitar nih 54, 55 itu baru mau memulai belajar ini, bahaya nggak? Kalau menurut pengalaman saya ya, nggak bahaya tuh banyak juga kok kakek-kakek, nenek-nenek yang berlatih. Kita nggak, asal kita latihannya dengan benar. Pertama kita lakukan pemanasan, stretching yang benar gitu. Nanti kalau sudah tubuh kita lentur, kita akan nendang, nggak akan cedera. Dan kita juga sebagai pemula ya, untuk siapa aja umur usia berapa aja, entah itu anak-anak, entah itu dewasa, kita nggak tekankan untuk tinggi-tinggi atau untuk keras-kerasan misalnya menendang. Yang penting bentuknya Bud, bentuknya dulu. Tapi kalau kita udah wah tanpa memperhatikan bentuknya, misalnya pukulan itu harus ke tengah dan tangannya bagaimana, itu sia-sia. Jadi yang kita tekankan perlahan-perlahan aja dulu, nggak ada masalah. Nanti kalau kita udah terlatih biasa bisa kok. Bisa. Malah bos aku umurnya 54 waktu itu, dia bilang cewek itu, ibu-ibu cewek, aku mau ikut karate. Ya udah, ikut latihan aku sama aku juga gitu. Dia bisa, dia seneng banget. Rita, aku nggak nyangka ya tua-tua gini bisa. Iya, asal kita pemanasan, ikutin. Hitungannya pertama, hitungan pelan-pelan aja. Misalnya 1 kali hitungan, dia 2 kali hitungan, dia 1 gerakan. Bahkan 3 kali hitungan, dia 1 gerakan. Nggak apa-apa, nggak usah kita kejar hitungan, kan hitungannya itu misalnya pukulan, maigeri, pukulan tendangan ke depan. Itu each, day, some, see, go, cepet kan. Tapi bagi yang pemula, misal kita ajarkan pelan, each pelan, knee pelan, some pelan. Jadi nggak dipaksa kok Bud.
Ya, tapi kalau pelan jadinya bukan karate dong, jadi tai chi. Oh enggak, itu latihan awalnya dulu, Bud. Oh, oke. Nanti ntar takutnya kalau pelan jadi tai chi gitu kan. Oke. Awalnya dulu. Nanti lama-lama powernya akan muncul kok kalau kita sudah biasa latihan. Oke. Ya, Rita, kalau kan Rita kerja juga ya, terus juga karate, terus banyak kegiatan yang lain kayak ada piano tuh ya tadi aku lihat. Jangan-jangan kursus piano juga ya. Nah, gimana bagi waktunya ini semua? Jadi ini lagi punya cucu lagi, harus megang cucunya. Nah, oke, coba bisa dijelasin. Kita kan waktu sehari 24 jam. Kita bekerja 8 jam. Sampai rumah jam 7 masih ada waktu toh. Nah, dulu itu saya pulang kerja jam 5 langsung ke dojo latihan. Seminggu 2 kali. Terus Sabtu Minggu libur kita bisa gunakan untuk socialize kita, bertemu dengan teman, dengan keluarga, ada arisan keluarga, ke tempat cucu gitu. Terus ya meskipun di usia kita seperti ini, kita juga harus improve ya. Jangan merasa, aduh gue tua nih, gue nggak bisa apa-apa nih, hidup gue udah berakhir di sini. Oh enggak, apapun yang kita bisa manage waktu, bisa kok. Dengan pekerjaan yang misalnya di kantor sedang ada pekerjaan banyak, saya nggak bisa latihan, ya sudah saya nggak akan datang gitu. Tapi saya merasa punya utang. Kalau nanti situasinya udah memungkinkan, nggak begitu sibuk, aku akan latihan lagi rutin. Jadi tetap kita harus ada unsur prioritas. Mana yang kita prioritaskan? Misalnya jam ini ada latihan, tahu-tahu ada keluarga sakit, ya kita nggak latihan. Kita manage aja sendiri. Pokoknya apapun kondisi kita udah tua nih. Bahkan ada tuh karateka Gichin Funakoshi, itu udah usianya tua, udah nggak bisa ngangkat kaki, dia duduk aja di kursi roda. Ini tetap latihan. Karena apa? Spiritnya itu yang masih ada, spiritnya. Jadi nggak terkendala dari usia kita, memanage waktu kita kapan latihan. Waktu kita sehari 24 jam kok, seminggu 7 hari, ya kan? Banyak itu. Iya. Itu. Tinggal dikali ya. Otik bisa dikaliin nggak? 7 kali 24. 12. Nah, kan nggak lulus nih SMA 7 nih berarti. Oke, ada lagi yang mau tanya? Boleh. Siapa? Hendar? Ya, boleh ya. Ya, Hendar. Dina sebentar ya. Hendar dulu ya. Ya. Oke. Rit, Ya. mau nanya nih Rit. Ya, Hendar. Ya, silakan Hendar. Om Hendar. Hendar mikrofon. Oke, sip, oke. Rit, Rita kan Kyokushinkai kan full body contact ya? Iya. Oke. Nah, terus pada saat sering ikut pertandingan gitu, kira-kira Rita pernah nggak menghadapi lawan yang paling tangguh gitu? Jadi sampai misalnya berdarah baru bisa menangin dia. Dan itu di kejuaraan mana dan kapan itu? Oh iya. Kan pasti ada kan? Pertanyaannya lawan nih. yang paling berat itu. Oh iya. Hendar nih karateka juga nih, teman-teman perlu ketahui nih. Ya itu karena sering kok dalam pertandingan saya sering ikut kejuaraan, entah itu kejurnas, kejurda. Pada waktu aku masih muda, zaman SMA itu kan sampai tua gini, saya selalu lawan kita berat terus. Yang terakhir karena waktu itu saya udah usia juga ya, terus saya waktu muda mungkin agak gampang saya melawannya ya, tapi waktu muda pun saya terasa tuh waktu SMA saya kena ulu hati, tahun 85 tuh saya kena ulu hati, baru babak penyisihan aku kalah karena lawannya itu memang selalu juara. Itu ulu hati saya belum sempat tarik nafas langsung kena ulu hati. Kalau udah kena ulu hati tuh kita udah nggak bisa bergerak, yang ada kita tarik nafas. Nah di sini meskipun full body contact, itu wasit dan jurinya juga harus lihai. Kalau lawan kita sudah kelihatan kepayahan, langsung kadang ditanyakan dulu apakah bisa melanjutkan pertandingan.
kadang kan kita gengsi ya, tapi otomatis kita muncul sendiri kalau kita memang bisa, kita masih bisa akan lanjutkan. Tapi kalau itu dari wajah, meskipun kita bilang masih bisa, tapi dari wajah, dari nafas kita ngos-ngosan, itu akan dihentikan. Terus pertandingan saya terakhir tuh, bukan terakhir ya, pernah saya pertandingan tahun 2005, umurku 39. Lawanku babak pertama anak SMA, terus dewasa, terus yang lebih gede dari saya badannya. Itu dia mainnya tuh deket, saya kencuk-kencuk dada saya, dihajar. Waduh, ini kalau udah kena pukulan dada, kena ulu hati, teknik nggak keluar semua nih, kita nafas sudah habis. Karena kita 3 menit itu, udah habis. Tapi semua sakit itu, kalau full body contact sakit semua pasti. Itu biasa sih, itu biasa. Tapi itu akan sembuh dengan sendirinya kok. Kita latihan lagi, kita obatin, kita kompres. Dan itu dengan latihan rutin itu ya kita cepat kembali sehat gitu, nggak langsung hancur. Jadi yang paling berat pada saat tahun 2005 itu kali ya? Iya, 2005 itu yang terberat itu, yang lawan saya anak SMA. Wah, waktu dipasang bagannya itu kan kelihatan nih, Rita lawan Firly. Firly itu anak SMA. Dia bilang gini, waduh, lawanku sampai Rita, dia takut. Nah, dalam hatiku aku juga takut. Waduh, aku juga takut. Ini anak-anak SMA yang memang latihannya bagus, atletis. Aduh, gimana? Ya itu mental lagi kan, kembali ke mental ya. Psikologi kita udah terganggu. Aku juga takut. Wah, tapi tetap tenang aja. Di situ sebenarnya pada waktu kita bertanding, begitu diketemukan, itu kita bisa kelihatan, lihat aja mata lawan, fokus aja. Tapi kita kalau sudah nunduk itu mental kita, udah kena habis, kita nggak fokus mental. Terus iya, lawan, dan juga kalau lawannya lebih gede, kakinya panjang, aduh jangkauan kaki dia panjang amat nih. Gantian saya yang maju, saya sodok dadanya, saya ganjel my carry. Pasti dia akan main kaki ke atas kan, ada yang belalai, kakinya kayak belalai, main ke atas. Ya kita tangkis aja, tangkis. Nah sekarang ini kita harus wajib pakai breast protector hand, tapi tetap aja sakit. Tapi nggak apa-apa sih, karena kita sering berlatih, nggak parah-parah amat, nggak kayak digebukin kayak mau dianiaya gitu sih. Iya. Iya, makasih ya Hen. Ya, sama-sama. Ya. Waduh, seru ya. Dina, tadi belum selesai. Belum ini ya. Mana Dina? Dina. Halo, Dina. Ya, silakan Dina. Gue mau tanya aja gini. Kebetulan anak gue kan dia juga atlet tapi taekwondo ya. Ini gue baru belajar sama Rita nih. Kebetulan anak gue sampai dia atlet nasional sama taekwondo, dia dan dua hitam ya. Tadi gue tanya masalah full body contact ya, udah dijawab tadi. Gue sebetulnya juga mau nanya itu gitu, karena lo tadi bercerita bahwa lo bertanding dengan tidak ada apa-apa ya Rit, lo nggak pakai apa-apa, sedangkan kalau di taekwondo gue lihat dia pakai dobox ya, terus pakai helm ya, tutup kepala. Nah yang gue tanya gini Rit, kalau dalam pertandingan taekwondo itu kan dia nilai itu di kepala ya, kalau dia kena tuh di kepala kan, kaki ya Rit, yang tadi lo bilang kakinya panjang, ini gue juga ngeri liatnya kalau lagi anak gue lagi biasa bertanding gitu kan. Nah nilai itu kan dari kaki dia kena ke kepala gitu. Kalau karate itu nilainya apa gitu Rit? Kita pada waktu perkelahian bebas atau jin kumite ya, misalnya lawan itu kita pukul, kita pertama kita lihat siapa yang dominan. Yang kedua, pukulannya telak nggak? Kalau pukulannya itu misalnya bertubi-tubi dia masih kuat, ya tetap aja kita belum bisa menangkan. Tapi pada waktu pukulan misalnya
saya nyerang Dina. Dina aku pukul terus, tapi Dina kuat. Dina nggak merasa apa-apa. Tapi begitu sekali Dina mukul aku ke ulu hati, pas keadaan aku kosong, Dina pukul, aku ngep gitu, udah wazari, dapat setengah. Terus Dina tendang lagi, udah, aku udah sempoyongan. Nah itu udah 2 kali wazari setengah angka, 2 kali udah dapat 1, Dina menang penuh ipong. Atau demikian juga, misalnya Dina nyerang saya, baru begini, Dina udah tendang Gary, kena ulu hati, terus itu saya udah nggak bisa bangun, dihitung 1 sampai 10, aku udah nggak bisa bangun, langsung juri ngangkat bendera Dina, dimenangkan ipong itu. Jadi kita nggak poin, Din, bagaimana kita mengalahkan lawan kita. Nah, gini Rit, ada lagi misalnya kelas ya, kelas tanding gitu kan. Kalau di taekwondo itu kan kelas berat ya, beban kilo ya, kilo. Jadi kayak tadi Rita, waduh, gua ketemu nih sama anak SMA kan gitu kan. Berat kan beda-beda, karena gue lihat sendiri anak gue misalnya gini, kelas 40 kilo atau 50 kilo kan kita ada ya gitu ya. Misalnya dia berat naik pada waktu dia bertanding, beda 2 hari atau 3 hari jadi 43 kilo, seharusnya dia 40 kilo. Dia berlari, dia harus pemanasan, dia harus menurunkan. Nah tadi kalau di karate itu nggak ada seperti gitu, Rit. Jadi kelas-kelas mereka ya. Oh iya, zaman dulu itu tahun 85 itu kita nggak ada kelas, nggak ada kelas berat ya, berdasarkan ya kira-kira pertama pasti yang beratnya sama ya. Tapi sekarang karena ini kita pakai berat kelas berat umur juga. Sekarang kan anak usia 12 tahun itu kan gede banget. Gede banget ya. Nah, itu kita harus carikan lawan yang seimbang. Nah, kalau perempuan ini kan sedikit. Jadi kita ukurannya anak-anak, remaja, dewasa. Jadi kalau untuk kelas itu sulit. Apalagi Kyokushin ini wanita agak kurang ya. Jadi kita kelasnya itu aja. Dewasa ya ketemu dewasa, beratnya berapa. Tapi ya kita harus tahu diri ya, kalau lawan kita lebih kecil, jangan kita mentang-mentang dia lebih kecil, lebih ringan. Makanya saya bayangkan gini, Rit. Aku membayangin Rita tadi, misalnya dia kan nggak pakai full body context ya. Anakku juga cewek, soalnya anakku juga cewek nih gitu kan. Setiap bertanding aja sabamnya aja juga bilang, mah nggak usah ikut mah, nanti mama bisa pingsan kan, kadang-kadang gitu ngeliat anak. Tapi nanti kalau udah sore aja, kalau udah dia menang atau tidak, atau ya di kejurnas atau di Platda ya kan. Nah kemarin memang terakhirnya di Asian Games kemarin dia KO, udah akhirnya sampai sekarang dia nggak mau gitu karena udah frustasi gitu, karena pas di SMA. Nah jadi maksudnya tadi full body context itu loh yang hebat, aku akuin hebat Rita. Jadi maksudnya mempertahankan diri, karena kita kan punya sesuatu yang memang harus dilindungi gitu, Rit, ya kan? Iya, enggak sih, karena itu latihan juga sih, Bud. Di latihan kita juga harus menangkis cepat kita latihan juga, dan nggak semuanya langsung kita ikutkan untuk bertanding. Ataupun misalnya di dojo latihan ya, itu kita ada latihan khusus perkelahian bebas. Kita cari pasangan, yang satu nyerang, yang satu nangkis, nanti gantian. Kita yang sini, yang sebelah sini nyerang, sini nangkis, nanti gantian gitu. Terus sekarang barengan brek gitu. Kita bertahap tuh. Nggak langsung baru latihan setahun kita lawankan sama yang sama kita. Nggak mungkin ya. Kita harus bertanggung jawab kepada murid kita. Dan kalau misalnya murid kita yang trauma, kita juga harus ajarkan. Terus misalnya kita sama temen nih, kita latihan biasa, kita memang harus lakukan yang terbaik pada saat latihan maupun pertandingan. Misalnya kita ketendang teman lawan kita di kepala, jangan protes, Dina gitu jahat, menendang kepalaku, terus kita ngambek. Nggak boleh. Jadi kita udah terbiasa dilatih teman
lawan kita berlatih itu adalah teman kita. Jadi untuk saling mensupport gitu. Terus kalau misalnya itu kalau lawan dalam bertanding pun misalnya lawan kita udah ngos-ngosan, aduh dia udah sempoyongan, kakinya udah nggak bisa nendang. Ya kita jangan hajar habis dia, kita main indah aja, main teknik indah gitu. Jadi kita ada rasa belas kasih, tapi juga kita waspada, jangan salah, begitu dia udah kelihatannya kepayahan, bisa aja dia tarik nafas, dia akan kenceng lagi. Nah kita tetap waspada. Ya, oke. Saya kebetulan teman saya ini sabem anak saya nih. Saya panggil Mona ya. Mon, coba komen Mon. Ini sabem anak gue nih. Mon, coba Mon, komen Mon. Sabem apa? Sabem tuh gini. Sabem itu guru. Jenis makanan, Mon. Yoi, jenis makanannya kalau makan kayaknya enak banget kan, manis-manis gimana gitu. Jadi gini, karate itu adalah salah satu dari bela diri yang ada di seluruh dunia. Mau dibilang setiap negara itu pasti punya bela diri. Karate itu bukan dari Jepang. Kalau saya taekwondo kebetulan belajar itu dari bukan belajar, tapi adalah dari karena Korea. Teman kita juga ada kan Jungfi, cuma Jungfi pensiun, saya baru mulai masuk bertanding. Yang mau saya tambahkan hanya tentang tadi sedikit aja. Tadi ada komennya Dina, saya baru tahu Dina anaknya atlet nasional taekwondo. Siapa dia namanya, Di? Aditya Anissa dari Delta Club. Oh, oke. Serbam Wito. Aditya apa? Mungkin yang saya luruskan adalah gini. Memang kalau Kyokushin kayaknya Rita itu adalah memang aliran free body contact dari karate. Kalau karate yang biasanya dipertandingkan di officially itu adalah biasanya mereka memakai protektor seperti taekwondo. Tetapi kalau bela diri apapun itu sekarang kalau bertanding dia harus full body protector dari kepala sampai dengan ke kaki. Termasuk groinnya dilindungi, termasuk giginya harus dilindungi sekarang. Jika tidak memakai itu maka tidak diperbolehkan bertanding oleh si pelatih. Kemudian untuk bela diri itu biasanya untuk setiap pertandingan resmi itu pasti memang ada kelas-kelasnya. Dan kelas itu di atlet yang turun bertanding itu pasti akan disesuaikan dengan kondisi dia dan berat badan dia untuk kelas apa dia bertanding. Jadi memang tidak akan pernah mungkin atlet yang kelas bawah 50 kg dipertandingkan dengan kelas 80 kg kecuali di karate itu ada yang namanya kelas bebas atau judo. Jadi memang segala macam kelas itu dipertandingkan jadi satu untuk merebut satu. Beregu itu biasanya. Jadi berat badan diatur, dilihat juga dengan kemungkinan calon lawan. Nah kalau untuk kasusnya untuk Dina sendiri mungkin anaknya taekwondo ini, ntar saya coba cari tahu, kebetulan gue di taekwondo jadi nanti gue mungkin cari tahu. Tapi intinya adalah gini, kemungkinan memang atlet itu ketika dia bertanding dan mengalami kekalahan entah karena KO dan sebagainya, ada dua hal memang yang akan menjadi dasar dia untuk meneruskan atau tidak. Ketika dia tetap mempunyai motivasi yang kuat, dia pasti butuh waktu untuk merealize, tapi kemudian dia akan latihan lagi untuk melanjutkan. Tetapi ada yang memutuskan untuk mundur dengan berbagai macam alasan, bisa jadi karena memang kasusnya terakhir atau karena memang sudah terlalu lama berlatih sehingga dia memutuskan untuk mundur, itu bisa juga. Tetapi intinya kan ketika kita belajar bela diri, ya gue tahu ya, kita belajar bela diri atau bagaimana kita mengontrol emosi itu yang paling utama. Karena gue juga banyak belajar dari bela diri taekwondo ketika gue bisa mengontrol emosi. Karena self defense itu kan adalah kita menguasai diri kita sebelum kita menguasai lawan. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, biasanya kita tidak akan pernah bisa menguasai lawan. Dan bela diri itu bukan hanya untuk cewek sebetulnya, memang cewek perlu. Tetapi zaman sekarang cowok pun perlu. Kalau zaman dulu punya anak cewek kita ketakutan, zaman sekarang punya cowok pun banyak lekong kan sekarang, laki-laki nggak jelas gitu kan. Nah itu mereka juga harus belajar itu. Jadi bela diri itu untuk segala macam jenis usia, untuk segala macam jenis kelamin. Tetapi intinya adalah ketika anak itu akan berlatih bela diri, apa yang menjadi tujuan? Satu, untuk bela diri atau dia ingin bertanding sebagai atlet. Kalau dia ingin bertanding sebagai atlet, berarti selain dia belajar dasar bela diri, dia pasti akan diarahkan untuk menjadi atlet yang tentu porsi latihan kamu. Jadi tergantung di mana anak itu atau siapapun kita akan turut bertanding. Nah kasus Rita kan hebat banget nih, usia 2017 Cin masih bertanding. Gue terakhir bertanding tahun 96.
pon itu udah habis itu udah nggak mau. Kenapa? Karena gue punya cedera lutut yang berat. Gue harus tahu diri gitu ya. Kalau zaman dulu nendang kepala orang oke, tapi sekarang waduh kaki gue yang lepas gitu lutut. Tapi intinya benar mau nambah lutut kan sayang coy, daripada gue kagak bisa lari kan tuh mendingan gue usah galak juga Muti. Ya Mona bener kok, kalau kita lihat taekwondo tuh ngerinya kaki-kakinya Mona tinggi-tinggi banget. Enggak gini. Kalau gini, karena taekwondo itu memang yang terlihat itu adalah kaki, tapi sebetulnya tangan pun memiliki nilai, ada nilai. Tendangan ke arah kepala, kalau dia jelas itu poinnya 0,3, dapat 3. Kalau pakai berputar, jatuh itu kalau tidak masih bisa berdiri dapat poin 5 lawan nih. Yang menendang atau kita yang menendang. Jadi bukan hanya kepala, Din. Perut kecuali groin ya, bagian yang dilindungi oleh Hugo, pelindung badan, yang dilindungi oleh badan, kemudian kepala yang dilindungi headguard, helmet, itu gigi itu wajib ditendang nggak apa-apa. Yang selama ada pelindung itu wajib ditendang. Tetapi yang tidak ada pelindung tidak boleh tendang karena itu namanya pelanggaran peraturan. Jadi kalau kepala itu wajib, gitu. Perut pokoknya ada pelindung itu wajib. Yang tidak ada pelindung tidak boleh. Gitu. Jadi bela diri kan prinsipnya itu adalah kan kita saling menghargai ya Ngarit. Menghargai, respect, sehingga kenapa ketika entah berlatih atau bertanding hampir semua coba bela diri itu pasti ketemu kita harus hormat. Kemudian ketika selesai biasanya hormat kita pasti akan pelukan. Kalau ada yang jatuh KO lawan kita pasti akan mendekati lawan kita. Kalau bisa kita bawa, kita ikuti sampai ke, kalau dia harus masuk ke ambulans kita bawa dia, kita dampingi dia sampai ke ambulans untuk menyatakan bahwa kita punya respect dengan dia. Karena ketika kita respect menurut gue kita akan bisa lebih mengontrol keadaan ya nggak sih? Kita akan bisa lebih berteman lah dalam arti kata dan mungkin akan mengurangi musuh sehingga kemanapun kita pergi kita nggak takut. Itu aja sih. Thank you. Gini Rit, makasih juga ya. Jadi kita sama-sama ya. Ini juga pengalaman saya mungkin karena anak saya tuh memang dari kelas 2 SD Mon. Jadi sampai dia sekarang kuliah. Jadi pada dasarnya karena kakaknya kan autis Mon. Jadi gue mungkin pegang kakaknya, terus gue berpikir pada saat itu memang untuk membela diri ya, karena dia harus bisa disiplin, dia harus bisa mandiri gitu. Nanti setelah dia bisa, ya pokoknya dia bisa mempertahankan diri. Tapi alhamdulillah memang saat ini setelah dia nih udah mulai kerja, dia udah kuliah. Memang luar biasa kalau kita lihat itu dia sudah mandirinya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa, jadi sudah tercipta alhamdulillah. Makasih banyak sama-sama. Oke ya, Dina, terima kasih Dina sharingnya. Sekarang kita lihat, ternyata ada 2 yang raise hand. Silakan, ada Dodi. Silakan Dodi. Ya, Dodi, ya. Thank you Mona, thank you Budi. Yap. Rit, sehat selalu ya Rita ya. Ya Dodi, makasih. Ini bikin saya tercengang juga nih barusan hari jam 4 lewat 10 mendengar cerita Rita bertutur. Sejak usia 7 tahun ya Rit ya. Jadi sejak usia 7 tahun. Nah yang pertanyaan pertamanya gini Rit, bukan pertanyaan sih, pengen tahu aja gitu. Kan SMA juga berarti udah latihan ya. Kemudian tapi nggak pernah tuh ngedengar Rita mewakili SMA 7. Terus waktu kuliah juga di UI, apakah mewakili juga? Karena ya ini ngingetin saya juga lagi di mahasiswa, saya juga pernah tuh ikut judo tuh mewakilin Unpad, enak banget tuh karena apalagi judo ya. Apalagi judo dari SMA saya, tapi SMA 7 nggak dulu kan masih jarang ya. Nah waktu mewakili satu perguruan tinggi tuh enak banget tuh, kita apa-apa dibiayain pokoknya. Dan waktu itu kan judo juga masih jarang, sehingga saya di kelas 56 ketemunya dia lagi yang dari anak IT itu lagi terus aja. Nah itu apakah mewakili UI juga Rit? Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini Rit, kalau nggak salah 2019 tuh ada kejuaraan nasionalnya ya, Nardi Tewi Nirwanto SA Memorial Cup 6 ya. Tahun berapa? 2010? 2019. 2019. Kalau juga ya Nardi Nirwanto Club ya. Itu kejuaraan terakhir deh kalau nggak salah di Bulungan ya, ingat saya tuh kalau nggak salah. Iya. Itu kan ada 15 kelas. Nah itu Rita
masih jadi peserta apa ikut berkiprah tuh dan panitia lah. Gitu. Itu aja. Iya. Thank you. Ya. Oke, thank you. Ya, silakan Rita dijawab 2 pertanyaan. Iya, karena Kyokushin ini kan full body contact ya. Jadi untuk pesertanya itu kita tidak ada mewakili SMA karena dojo kita tuh nggak SMA. Jadi dojo masing-masing dojo Melawai. Misalnya kayak kejuaraan daerah, dojo Melawai, dojo Cempaka Putih. Karena kita nggak bisa lawan yang non kontak, nggak boleh. Beda sistem soalnya. Jadi kita kejuaraannya nggak bisa mewakili SMA 7 karena SMA 7 nggak ada dojonya, terus SMA 4 nggak ada dojonya, jadi nggak bisa bawa nama. Jadi kita bawa nama dojo masing-masing. Karena yaitu yang beda sistem full body contact. Jadi kita nggak lawan banyak karena memang nggak banyak dojo kita di SMA kan nggak ada. Jadi kita mewakili dojo masing-masing. Dojo? Dojo apa bedanya sama bojo? Dojo itu tempat berlatih gitu. Oke. Dojo tempat berlatih. Beda dengan bojo berarti ya? Tempat kita berlatih lawannya. Misalnya kalau sudah nasional DKI. Nah itu gabungan dari beberapa dojo atau tempat latihan seluruh DKI tapi melalui seleksi. Nanti Jawa Barat juga ada. Itu seleksi dojonya diseleksi untuk jadi tim provinsi masing-masing. Nah kalau yang Sianardi Tenirwanto Cup itu tahun 2019 kita nggak ikut karena apa? Itu kan tadinya perguruannya kan pembinaan mental karate Kyokushin. Yang utama di situ pendirinya adalah Sianardi Tenirwanto SA. Tapi kita pada tahun 2009 kita udah pecah. Kita mendirikan perguruan sendiri, Indonesian Kyokushin Karate, itu IKKA. Jadi kita pada waktu itu saya nggak ikut terlibat dalam acara. Oh jadi udah beda itu ya aliran ya Rit ya 2009 ya, itu. Alirannya tetap Kyokushin, adanya tetap Kyokushin, tapi perguruannya macam-macam. Ada Kyokushin Kai Club, ada pembinaan mental karate, ada Indonesian Kyokushin Karate Club gitu. Saya waktu itu saya nggak ikut, saya sempat nonton sebentar di Bulungan. Iya. Nah itu juga di bawah Forky juga tuh. Iya. Dodi lihat ya, sempat lihat ya? Ya cuma nonton aja karena seneng itu kan, udah lama nggak lihat. Besok-besok kapan-kapan kalau kita ada pertandingan aku undang Dodi deh sama teman-teman yang lain. Yang keluar rumah aja kagak bisa sekarang gitu. nggak boleh bersentuhan ya. Zona merah di sini. Misalnya Binus itu kan ada Kyokushin juga ya Binus tuh. Saya sering nonton ikut Binus juga suka ngundang perguruan kita. Jadi antar perguruan lain dengan Kyokushin saling mengundang. Aku suka nonton di Binus itu. Iya. Ya, memang dulu juga kalau SMA sama Rit itu bukan SMA 7 tapi dojo. Dulu kan saya di Cempaka Putih itu. Jadi antara dojo di mana dong? Dulu SMA saya di dojo Cempaka Putih. Oh dojo ya. Kenal sama itu dong pelatih Bulina. Nggak tahu, saya tahunya Rasid aja. Oke. Ya. Dodi, ya thank you. Sekarang Monty, silakan Monty. Ya, makasih nih. Terus kesempatan pada ketawa. Gue mau nanya. Ya, Ibu Rita mau nanya nih. Ini kan rekan-rekan juga pernah ikutin olahraga bela diri seperti ini. Tapi kan pada mandek semua, ada yang SMP, SD atau nah kalau Ibu Rita sampai usia begini, apa sih goals-nya gitu? Kok masih mau bertahan dengan aktivitas itu? Apa ada will tersendiri untuk apa gitu? Apa generasi muda untuk ini? Itu satu. Yang kedua, nah ini di perdagangan kan kita orang Mesir yang mau investasi di Indonesia. Nah kalau orang Indonesia mau investasi di Mesir, nah itu bagaimana tuh? Kira-kira ada linknya nggak ekspor? Gitu. Ya, udah cukup Bu, makasih.
Oke, ya. Oke. Tentu makasih pertanyaannya ya. Aku jawab ya, Bud. Ya, silakan. Ya, makasih Monty pertanyaannya ya. Ya, dari kecil latihan, terus sempet juga sih vakum pada waktu masih anakku bayi gitu, pasti nggak bisa latihan. Tapi begitu anakku udah 7 tahun, ayo latihan. Karena apa? Biar barengan. Aku juga kangen sebenarnya, kangen kalau pergi sama anak-anak kan seneng ya. Anak-anak pasti nggak suka ya latihannya apa. Manfaatnya banyak sih Monty. Aku jadi lebih bugar. Juga kita lebih sabar. Misalnya ada masalah-masalah kecil, kayak gitu aja kok dimasukin hati sih. Kok kayak gitu aja di musik hati kita sih, EGP lah, nggak usah ditanggepin lah. Sama misalnya kita nyetir mobil juga, kita diserempet, terus kita jangan turun, ngapain lu gini-gini, isi goyang aja, nggak masalah lah, itu diserempet gitu, nanti kita bisa dandanin. Kita juga harus bisa ngitung, jangan langsung terus kita emosian, wah mobil gue diserempet, gini-gini gitu, wah. Terus kita jadi malah berantem, nggak sebanding dengan kerugian materi kita. Ya memang ya itu nggak menjamin kita 100% sehat ya. Saya juga manusia, olahraga. Tapi di sisi lain saya punya genetik diabetes dan juga saya nggak bisa mengatur pola makan. Nah saya minum obat. Tetap saya berusaha berolahraga untuk menstabilkan gula darah saya. Nah itu efeknya saya harus berusaha melawan sakit saya. Kalau saya, kan orang pada bilang gini, Rita lu olahraga kok masih sakit, itu hal lain. Tapi yang penting aku berusaha berobat dan berusaha untuk tetap bugar, tidak menurunkan kondisi kesehatan saya. Itu banyak kok. Terus masalah perdagangan ya Monty, kalau ada perusahaan Indonesia mau invest ke Mesir, bisa ke kantor saya, seneng banget. Kita nanti akan beri informasikan insentif apa yang pemerintah Mesir berikan pada investor. Seneng banget kalau Monty mau invest ke Mesir, itu yang kita cari. Iya. Makasih Monty. Makasih Bu, makasih. Ya, terima kasih Monty. Mon, jangan ragu-ragu Mon, invest langsung Mon. Ya, silakan langsung ya. Hubungi Rita di Kedubes Mesir. Oke, terus Ahmad Rizal, silakan. Bang Rizal. Dibacain aja chatnya dibacain. Oh, bacain aja ya. Oke, sebentar. Gue mau tanya kepo dikit. Waktu pertama kali berumah tangga, suami Rita tahu nggak Rita jago karate? Pernah nggak kejadian pertengkaran siapa yang ngalah duluan, suami atau istri? Maaf ya Rit, kepo dikit katanya. Oke. Suaminya silakan. kabur. Ini ya, aku tuh ketemu pacar dulu, mantan pacar suami itu kan dulu pacaran tuh senengnya juga gara-gara bela diri. Aku seneng karate, suamiku tuh juga seneng merpati putih. Dia pelatih merpati putih, sama-sama kuliah di FHUI. Dia pelatih merpati putih di beberapa tempat, di IKIP Jakarta itu, IKIP juga melatih di sana. Terus karena hobi yang sama, kita senang. Jadi kalau saya latihan Sabtu gitu, saya ada TC, dan dia nganter. Terus dia lihat saya latihan, saya malah dianterin, enak malahan. Terus nanti pada waktu dia melatih, saya juga ikut gitu. Terus begitu menikah, kita tahu, suamiku ngerti kalau aku hobi karate, nggak bisa dihindari, nggak bisa bilang jangan, dia bilang ya nggak apa-apa, dia tahu karena itu aku suka banget. Terus kalau misalnya berantem, wah ini yang satu karateka, yang ini silat, ya masa kita berantem main pukul-pukulan? Pasti secara itu laki-laki ya, maaf nih ya semuanya laki-laki ya, laki-laki itu kan egonya tinggi, pasti suaranya kalau apa marah gini-gini. Ya kita tahan diri sedikit lah. Kadang ya kita marah ya, apa sih gitu aja kok marah ya. Tapi ya jangan sampai pukul-pukulan.
Itu justru malah di sini kita bisa nahan kerja, bisa nahan. Nah kebetulan suami saya polisi itu kan juga agak stres ya, mungkin dia juga kerjaannya berat, bebannya, pulang juga kadang kesel gitu ya kita nggak usah marah, dia sibuk lah, udahlah gitu aja. Kalau kita nggak bisa menghindari, masuk kamar aja tidur, udah hilang kan, selesai masalah. Kabur intinya, Zal. Oke, terima kasih Ri. Marita, terima kasih ya. Terima kasih Rizal. Kepo ya. Ya. Nanti kalau di rumah tadi pertanyaannya Rizal, kalau misalnya berantem gimana? Ya kan nggak mungkin lah di rumah. Nanti akhirnya ada ring tinju di rumah, ya kan? Makanya nggak bisa gitu. Oke. Sekarang kita baca chatting yang dari Jenny. Rita ikut karate mulai kapan? Anak-anak ada yang ikut berlatih nggak bela diri? Tadi sudah ya, sejak usia 7 tahun. Anak-anak juga ikut bela diri, yang anak perempuan sama anak laki-laki. Rita hebat ya, kata Otik, biasa tersakiti katanya. Emang biasa tersakiti? Enggak dong ya? Iya. Itu ya, kita belajar karate memang tersakiti ya. Pukul. Di dalam hidup kita juga begitu loh. Di dalam hidup kita begitu. Dengan suami, misalnya pasangan, kadang ada nggak ngenakin, disakiti. Tahan aja, udah tahan. Dengan teman juga, kadang-kadang teman itu ngeselin. Ya udah, masa sih kita mau pukulin satu-satu, ya kan? Kita belajar. Sama juga di dalam pekerjaan. Waduh, ini misalnya ada importer Indonesia nih nggak bayar barangnya Mesir, sementara kita diudak-udak. Ini gimana nih, perusahaan Indonesia nggak bayar gitu. Kan kita stres kan, ini yang satu nggak mau bayar, nah sini ngejar kita. Nah di situ kita belajar menata diri. Kan makanya di dalam karate jadikan our way of life gitu. Jadi kehidupan sehari-hari itu juga kita bisa terapkan bagi filosofi karate itu, dan kita tidak boleh menyerah. Kadang kita gini, hidup ini susah banget sih, suami gue begini, kerjaan gue begini, anak gue begini, udah deh bisa, nggak boleh, kita nggak boleh menyerah. Itulah hidup indah kan, life is beautiful. Jadi kita harus how to struggle our life kan, kita harus bisa berjuang untuk hidup kita gitu. Bahasa Inggris Rita pinter deh. Otik deh komennya deh gitu. Oke. Sekarang udah terjawab ya, memang Rita biasa tersakiti ya. Terus dari Mawardi. Dari Mawardi nih, senpai Rita katanya. Satu, bagaimana cara Mawardi ya ini ya. Bagaimana cara mengendalikan pikiran, menghindari fight pada saat orang lain memancing emosi kemarahan untuk fight, ya. Jadi kita harus kendalikan nih pikiran kita supaya nggak langsung nonjok gitu kan. Nah itu gimana? Ya. Nah kita juga harus tenang. Misalnya teman itu ngomong kasar ya, kita tenang aja. Kalau kita nggak bisa tahan, kita pengen pukul, tarik nafas aja. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas yang dalam, buang nafas. Itu kita nggak akan terpancing kok. Sama di dalam Islam ya, kita berzikir gitu kan. Kita diajarkan untuk tetap sabar. Sama, tarik nafas, buang nafas. Tapi kalau memang teman kita itu udah menyudutkan kita, kehormatan kita diinjak, ya mau nggak mau kita harus lawan. Tapi kalau hal-hal kecil-kecil yang sekiranya nggak perlu kita tanggepin, biarin aja. Istilahnya biar aja anjing menggonggong lah. Itu nggak usah kita tanggepin, hal sepele nggak usah tanggepin. Itu Bud. Tuh Gobel curhat tuh Bud. Curhat ya sebenarnya ya. Oke. Jadi harus cuek aja, jangan ditanggepin ya. Jadi pokoknya kalau ada emosi Bel, tarik napas. Kalau nggak bisa tahan juga, tarik golok.
Itu yang terakhir, Tik. Tarik nafas keluar ke bawah, Bel, bahaya itu, Bel. Oke, jadi gini, setahu gue itu kan karate pengendalian diri ya. Dia bukan bela diri, sebetulnya setahu gue tuh karate itu bukan bela diri. Jadi dia mengendalikan emosi. Kalau bela diri kan pada waktu kita dipukul ya, pada waktu kita belum dipukul itu adalah mengendalikan. Pada waktu kita belum dapat serangan, kita mengendalikan diri kita. Tapi begitu kita dapat serangan, baru kita membela. Nah ini kan yang sulit. Yang sulit itu pada waktu kita mengendalikan. Karena kita belum dipukul kan, belum dipukul tiba-tiba kita dipancing emosi, itu yang sulit. Karena itu ada amarah situ kan, ada amarah, ada kemarahan, ada benci, ada segala macam untuk di pikiran kita kan, untuk kita menjatuhkan orang atau memukul seseorang itu agak sulit pada diri. Memang betul dalam agama Islam ada, tapi dalam hierarki, dalam karakter karateka sendiri atau apalah namanya, ada yang mempelajari bela diri, itu yang paling tersulit adalah mengendalikan diri. Yang paling tersulit mengendalikan diri itu sulit. Dan saya terus gagal. Waktu SMA saya gagal nggak bisa mengendalikan diri, jadi berantem dulu nih kan. Dulu Bel. Itu belum dipukul. Saya tambahkan ya, lawan yang terberat adalah diri kita sendiri. Yes, setuju. Itu lawan yang terberat. Jangan bilang, lawan gue si A, si B berat. Saingan gue si A berat. No, diri kita sendiri itu lawan terberat. Bagaimana kita mengendalikan diri dengan berlatih, sabar, berlatih itu kita akan bisa sabar kok. Ya. Mawanti ini juga kan karateka juga ya? Enggak, penonton doang saya, penonton. Nomor 2 belum dijawab tuh, nomor 2 udah pernah fight nggak sama orang? Enggak. Di luar dojo. Itu apa? Di luar dojo pernah nggak ketemu fight di luar dojo orang gitu? Oh, ya gimana tuh, Rit? Gimana di luar dojo? Di luar dojo pernah nggak fight sama orang? Nah ini kita belajar bela diri ya. Orang kita juga bukan orang yang gampang dijailin sih. Aku nggak sering nggak dijailin sih, nggak dijailin. Selalu itulah kita harus selalu siap dan waspada. Nah itu salah satu janji seorang karateka, kita harus selalu siap dan waspada. Dimanapun kita waspada. Saya dulu pernah tuh waktu kuliah cari buku murah di Senen. Itu di yang dekat terminal tuh buku-buku bajakan gitu. Terus aku tuh mau dicium gini, mau dipeluk gini. Akhirnya aku pegang mat. Yang paling gampang aku iniin aja, aku blokin mukanya aja supaya dia nggak nyium kan. Akhirnya dia marah, tanganku dipegang, aku meronta. Kan nggak mungkin aku berantem di situ kan. Emang kita mau megeri-megerian gitu kan. Minimal bisa aku gebuk mukanya pakai mat. Terus aku bisa meronta dari pegangan dia. Aku lari ke dalam pasar Senen. Dalam pasar Senen meloncatin dagangan orang-orang itu. Wah temenku yang lain pada mencat, nggak dibantuin gitu. Cewek-cewek kan. Wah nggak tahu kemana, akhirnya temanku pulang sendiri, aku pulang sendiri. Minimal kita nggak panik aja sih. Iya. Thank you, Mas. Ya, terima kasih Umawardi. Dalam perjalanan aku tambahin, misalnya kita kan sering ya kita nyetir dibilang sama orang belakang, mbak itu bannya bocor gitu. Kan kita pasti panik ya, bocor nggak ini ya, bocor nggak? Kita tenang aja, diem. Terus maju lagi, masih ada lagi yang mbak bannya bocor, pasti kita takut kan? Wah bener nggak nih ya? Saya udah sempet juga, saya nengok nih, ada temennya lagi, mbak itu bannya gembes mbak. Wah ini nih pasti nih modus ya. Antara modus dan enggak, mungkin benar atau enggak, tapi kita waspada, cari jalan yang aman. Aku masuk ke kantor yang ada satpamnya, Pak tadi ada orang bilang kok ban saya gembes ya. Tapi saya lihat enggak, berarti modus. Dan kita juga harus hati-hati juga. Mungkin juga ban kita gembes, tapi kita jangan langsung berhenti. Ya itu tetap selalu prinsipnya selalu siap dan waspada. Gitu. Iya, Bu. Mawas dirinya ya, harus dikuatin ya. Oke, ada lagi yang mau tanya, yang cewek-cewek nih. Wah, ini ada yang masuk nih, Yusuf Arianto. Oh, Bebek. Nah, Bebek kalau udah ketemu Otik, hati-hati nih. Bebek udah bangun belum, Beb? Oke, ada yang mau tanya? Ya, Maya. Nanya dong. Hai Maya. Ya, Mau Maya, nanya silakan. dong, kalau
ngatasin rasa emosi kan tarik nafas ya. Iya. Kalau ngatasin rasa takut gimana? Kan kita nggak punya kepandaian untuk bela diri atau apa. Kalau tiba-tiba diserang sama orang, itu gimana? Apa kalau kita kepepet otomatis tenaga kita kuat ya? Enggak juga. Kadang kalau kita diserang, kadang kalau orang dia bilang tuh kami tenggelam, kita malah diem nggak bisa bergerak gitu. Ya, yang minimal ngerasa takut, tetap aja tarik nafas, buang nafas, tetap waspada aja, lihat apa yang dia mau lakukan, jangan malah nunduk. Biasa aja kita lihatin, jadi kita tahu arahnya kemana. Diem aja, jangan tunjukkan rasa takut kita diem, kita lihat, ada kesempatan lari gitu, ada kesempatan lari, tapi kita jangan nunjukin ketakutan, jadi gini nggak, diem aja, tenang, tarik nafas, buang nafas pelan-pelan, jangan sampai kelihatan, nggak, tarik nafasnya tenang. Rita, jadi harus tenang ya, jadi kudu tenang ya. Kalau gue pingsan kali, Rit, gue langsung pingsan kali, jatuh aja gue pingsan. Nggak juga, tenang aja. Takut. Enggak, misalnya kita dimintain orang 2.000, kalau kan kita kasih aja 2.000. Jadi itu lebih aman itu. Sampai benturan. Oke, jadi kudu tenang ya. Jelas, tenang aja. Dan jangan nunduk, liatin aja gitu. Terus kita waspada sekeliling kita. Ada orang nggak, ini kalau itu bisa minta tolong, tapi kadang-kadang kita juga takut ya. Misalnya kita diangkat, kita minta tolong sebelahnya, nggak taunya dia gerombolannya. Pokoknya ini aja, tenang, liatin. Ya sebisa mungkin kita menghindar lah, misalnya entah tangan kita gini, misalnya kita digerayangin gitu kan, dompet kita apa, berusaha jangan diamkan aja gitu. Kalau kita udah dikutik ya kita harus bereaksi, singkirin tangannya, nggak langsung dijotos kita. Kalau udah nyerang, yuk kita lari aja. Gimana caranya? Teriak aja, main teriak juga salah satu yang paling aman sih, teriak aja ya, Rit ya. Iya. Itu berarti nggak usah belajar ini women self defense kalau udah teriak mah berarti. Yang penting ketika digerayangin jangan mendesak tapi teriak. Jangan sampai digerayangin dong. Pikirannya ngaco nih, pasti larinya ngaco dia. Kita sampai nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau kita masih bisa, colok aja matanya, kita diserang matanya, itu gampang. Colok tapi aja. Biasanya Rita, kan ini ada gohong, Rita. Nihong lukite, Nihong 2 jari ini colok di matanya. Rita, waktu kita mau nyolok itu kita permisi dulu nggak sama orang? Teman banget si Oki. Kalau permisi namanya mau ngebel, ting tong gitu. Nggak usah permisi, suruh dia pakai kacamata biar kecolok. Emang Rit, jadi gini Rit, katanya kan sebenarnya orang jahat itu ngelihat korbannya ya, maksudnya gini. Jadi sebelum dia melakukan satu kejahatan, dia lihat dulu nih orang bego apa enggak nih gitu ya, maksudnya linglung apa bodoh, biasanya kan begitu. Jadi ini cerita ini nih pengalaman testimoni. Jadi biasanya yang pelakunya itu dia melihat dulu kok calon korbannya, ya nggak sih? Jadi dia udah tahu nih, ya kan? Dalam kriminologi juga gitu. Pasti yang diincar tuh korban yang lemah-lemah. Ya. Lemah-lemah. Yang cewek gitu kan? Cewek, terus yang kelihatannya dia penakut gitu kan? Cowok ke cewek-cewekan gitu? Begitu juga. Oh, ini juga korbannya tuh. Hati-hati Otik berarti ya. Sikap kita tenang aja, sikap kita tenang, pede, juga nggak usah seringuk sana sini. Lurus aja ke depan, tapi mata kita ini aja, kita pede aja, yang penting kita pede. Jadi kita nggak dijailin, terus kita juga sopan, maaf ya Pak, gitu kan, kita juga membuat orang nggak marah. Pokoknya bagaimana perilaku kita supaya tidak memancing orang itu, untuk marah kepada kita, tidak memancing untuk merampok kita. Iya, gitu. Iya. Seru ya, seru banget ya. Yap. Nambahin dikit boleh, Bud? Boleh. Maaf ya.
Intinya sih bela diri atau apa gue sebutnya, bisa bela diri, bisa self defense, martial art, apapun itu tujuannya adalah kan satu yang tadi sudah disebut oleh Rita gitu kan, disebut dengan mental. Mental itu adalah ketika kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik, bukan berarti tanpa adanya dengan dan atau tanpa adanya kita menguasai ilmu bela diri, tapi ketika kita bisa menguasai keadaan, tidak ketakutan yang berlebihan dan bisa mengontrol ketakutan itu, sebetulnya menurut gue kita sudah bisa mengatasi diri kita. Dan cewek kebanyakan atau siapapun itu, tapi kebanyakan cewek ketika ada ketemu dengan orang, coba deh jalan itu hanya akan ketemu dengan satu orang gitu atau dua orang, kadang-kadang sudah ketakutan duluan. Tetapi ketika kita bisa mengontrol dan kita menghindari, tadi sebut tadi salah satu cara menghindar adalah atau menguasai emosi kita adalah ketika kita tahu kita dalam bahaya, kita tidak suka, kita bisa berpindah. Kalau tadi kita satu trotoar, ya kita seberang jalan. Kalau tidak mungkin, ya lo lebih baik berbalik badan mengambil jalan untuk menjauhi orang itu gitu. Tapi jangan mendekati. Sama juga seperti ketika siapapun itu ya, bukan itu pengontrolan emosi. Bela diri, kenapa bela diri? Karena memang pertama kali diajar adalah bagaimana mengontrol emosi. Yang gue tahu ya, yang gue belajar mengontrol emosi. Kemudian dari situ kita akan bisa menguasai situasi seharusnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana lu tidak menunjukkan kalau gue tuh takut, gitu ya kan? Kayak tadi Rita bilang kan, kalau kita bertanding, gue juga sama. Kalau gue bertanding, pasti gue lihat adalah matanya dia. Ketika gue lagi lihat mata dia nunduk, gue bilang dia pasti gue bisa menang gitu. Kenapa? Karena dia udah ketakutan duluan. Atau mungkin lihat juga gue juga hitam, keriting, kurus gitu kan. Tapi intinya adalah udah menang sewa. Tapi cantik Mon. Tapi intinya adalah ketika di luar apapun itu kita yang menguasai keadaan. Termasuk ketika ada tabrakan, keserempet dan sebagainya kan, ketika kita bisa menguasai diri kita sudah unggul sebetulnya. Jadi kita tidak akan menghindari namanya pertengkaran. Bela diri kan intinya itu. Sehingga kalau baca filosofi bela diri, sebetulnya langkah yang paling baik itu adalah ketika kita sudah tahu kita tidak bisa menghadapi musuh kita lari, udah itu. Jadi kita kan bukan Bruce Lee atau Jet Li yang 1000 orang bisa mati semua kan, enggak. Tapi kalau lo tahu nggak bisa menguasai orang yang akan kita hadapi, ya udah satu orang aja kita kejar. Kenapa kan ilmu bela diri atau dikasih tahu lo kejar aja satu orang yang paling kuat itu siapa, lo kejar dia duluan. Dia selesai biasanya musuhnya agak teman-temannya biasanya sih agak mulai berpikir. Saat itu lo harus lari. Kenapa? Nggak mungkin cewek satu ketemu cowok banyak gitu kan, nggak mungkin ya. Dan ntar beda akhirnya gitu kan. Tapi intinya adalah ketika lu bisa menguasai diri itu oke. Kemudian untuk teman-teman yang baru memulai latihan bela diri, menurut gue di usia sekarang kita ini nggak usah takut. Yang paling penting lu tahu kondisi kesehatan lo seperti apa, kondisi kerja jantung lo, kondisi kesehatan otot lo dan sebagainya, sehingga lo bisa memulai latihan bela diri yang sesuai dengan kondisi kita. Sehingga akhirnya minimum kita tahu bagaimana caranya menonjok orang supaya tangan kita nggak patah. Seperti tadi kita bilang. Ketika kita menendang, posisi kaki bagaimana supaya lutut kita nggak geser. Atau kita mempelajari titik kelemahan seperti tadi kita bilang, ada groin, ya kan, groin itu titik kelemahan. Ulu hati, kenapa tadi kita jatuh? Karena ulu hati kan nggak usah ditonjok, dia kecolok dikit dia pasti nyesek. Kemudian leher, Adam apple atau perempuan pun sakit. Groin, bukannya karena cowok, kita pun sakit, berdarah. Gue pernah berdarah ditendang, berdarah banget gitu. Terus mata, pelipis itu titik-titik kelemahan. Jadi kita akan diajari titik kelemahan lawan atau titik kelemahan kita. Jadi ketika ada sesuatu kita sudah tahu gue harus menjadi. Yang paling pasti adalah ya groin. Cewek cowok pasti itu akan sakit banget. Kenapa mata? Mata itu karena salah satu yang paling lembut kan, sehingga ketika dicolok sedikit dia pasti akan mudah berdarah. Satu lagi mungkin kita cewek, sekarang kita keuntungannya kita bawa hand sanitizer, bawa disinfektan kan. Lu pegang tangan, kalau lo merasa kurang baik, lu pegang tangan, ketika lu semprot aja. Kenapa? Karena dia ada alkoholnya. Jadi salah satu cara untuk menghindari, kita tidak mendatangi kerusuhan, kita harus menjauhi kerusuhan. Kecuali kita dibayar untuk kerusuh, beda. Tapi kan kita menghindari kerusuhan. Apalagi usia kita sekarang yang belum tentu kekuatan jantung kita tuh sama seperti kita. Jadi kita yang mengukur diri kita sendiri, sehingga nanti ketika kita suatu saat jangan sampai berhadapan dengan hal emergency, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Itu aja sih, yang paling pasti lu keren banget. Sampai usia sekarang masih tanding, gue hanya jadi pelatih. Atau taekwondo itu hanya kebutuhan foto karena mau foto masuk medsos, ya udah foto-foto pakai baju taekwondo gitu aja. Thank you Red. God bless ya Red. Thank you sharingnya Red. Thank you Mona. Rita, sebelum kita akhiri,
ya ada tips untuk kita semua women's safety saat mengalami keadaan terancam, misalnya apa yang harus dilakukan bagi seorang wanita? Silakan. Itu video saya tambahin lagi ya. Video tadi yang saya buat itu saya buat sekitar 3 minggu yang lalu. Begitu Budi bilang, Lid bikin video. Oke, aku bikin video peragaan untuk bagaimana kita membela diri. Itu lawan saya, itu kebetulan tuh anak saya, Charlie, dan 2 Kikusin, dan pelatih juga di karate kita. Nah, itu seperti yang tadi Bu, kalau misalnya tips-tipsnya ya kita melawannya yaitu serang yang vital aja, pukul dengan alat yang kita punya. Terus kita pede, jangan terkecoh, jangan terpancing. Misal ada yang satu ada provokator untuk mengalihkan kita supaya kita nggak fokus, terus ada copet lain, jangan, kita harus tetap waspada itu. Waspada, tenang, seperti yang Mona bilang, apa aja yang kita punya, pukul, pakai alat untuk menyerang itu. Oke. Sip, terima kasih Rita. Hari ini kita banyak dapat bukan hanya bela diri berarti ya, tapi juga belajar bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri ya. Bagaimana kita setelah kita bisa menguasai diri kita, tentu akhirnya kita bisa menguasai lawan gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita berakhir, foto-foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Ya. Bud, sebentar Bud. Tadi aku juga baru lihat tangannya Rita itu besar banget gitu loh. Coba dilihatin dulu karena kamera, Din. Terus kenapa? Iya, jadi benar-benar kokoh banget gitu tangannya. Jadi besok kalau ketemu gue lihat tangan lo, Rit, belakangnya gitu. Nah, ya itu benar, Din, karena kamera. Sama ininya nih, Rit. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Yuk kita foto bersama. Yang sudah mendapat hadiah, silakan digunakan atau dipakai, dipajang. Contohnya ada topi atau ada mug, silakan ikut berfoto. Tapi yang pada lift dulu ya, nanti ada hadiah nih. Ya, ada hadiah dari Rita. Oke. 3, 2, 1.